prodi di TKP 14 Bravo dari Penerbangan Indonesia Curug. Di sini saya akan menyampaikan dan menjelaskan teori segitiga api. Oke, di sini saya akan mempraktekannya teori segitiga api. Kita menyiapkan kotak, ini ibaratkan ruangan atau sebuah rumah. Dan ini view yang berupa padat serpihan kayu. Dan ini sumber menyala. Oke, sekarang saya akan memasukkan serpihan kayu ini. Setelah itu kita bakar. Kalau kita nyalakan apinya, masukkan di sini. Peristiwa menyalanya api sebenarnya adalah karena proses pembakaran atau oksidasi. Ini masih menyala. Kalau kita buka ini menyala, maka ini menyala. Proses terbentuknya api karena 3 unsur: bahan bakar, sumber menyala, dan oksigen. Sekarang kita tutup ya. Kita membuktikan apakah api ini masih menyala atau tidak. Kita tutup sebuah lubang lagi. Ternyata mati api. Oksigen merupakan unsur utama terbentuknya api. Adanya zat asam yang cukup, kandungan oksigen ditentukan dengan presentasi, maka apabila kadar oksigen semakin besar, maka nyala api semakin besar pula. Bila kadar oksigen semakin dikit, nyala api semakin dikit juga. Sedangkan jika kadar oksigen kurang lebih 15%, maka tidak akan terjadi nyalanya api. Dalam keadaan normal, di udara terdapat kandungan oksigen sebesar 21%, dan udara mempunyai keaktifan pembakaran yang cukup. Oke, sekian dari saya. Video ini telah membuktikan teorinya segitiga api. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prinsip terjadinya api. Pengertian: api merupakan suatu perwujudan dari peristiwa atau reaksi kimia antara bahan bakar, oksigen, dan sumber panas atau sumber nyala dalam perbandingan tertentu. Segitiga api atau fire triangle terdiri dari 3 unsur: udara, panas, dan bahan bakar. Unsur-unsur api. Yang pertama, bahan bakar atau fuel adalah suatu benda yang dapat dibakar atau terbakar, yaitu berjenis padat, cair, gas, dan sebagainya. Yang kedua, oksigen atau zat asam.
Yang ketiga, sumber panas atau sumber nyala. Bahan bakar, materi atau zat yang dapat seluruhnya atau sebagian mengalami perubahan secara kimia dan fisika bila terbakar. Bila terbakar, maka energi kalor atau panas dilepaskan dari bahan bakar tersebut. Bahan bakar terdiri dari 3 jenis. Berbentuk padat, contohnya kayu, kertas, kain, dan lain-lain. Berbentuk cair, bisa seperti minyak, oli, bensin, dan sebagainya. Dan berbentuk gas seperti LPG dan LNG. Secara umum, sumber panas dapat juga disebut sumber menyala. Secara khusus, keduanya berbeda. Yang pertama, sumber panas adalah benda atau keadaan atau kejadian yang menghasilkan panas. Yang kedua, sumber nyala adalah sumber panas yang pada tingkatan temperatur tertentu dianggap berbahaya bagi timbulnya nyala api. Di sini ada segitiga atau rantai reaksi. Yang pertama, bahan bakar. Bahan bakar yang bisa terbakar berbentuk padat, cair, gas. Kedua, oksigen. Kadar oksigen dalam udara 15% atau kondisi udara normal mengandung oksigen 21%. Yang ketiga, sumber panas bisa dari kimia, mekanis, listrik, nuklir, dan matahari. Struktur api ada 3. Yang pertama, komponen api. Jika dilihat dari strukturnya, api terdiri dari 4 komponen, yaitu gas, nyala, asap, dan energi panas. Pada bagian terbawah tidak sumbernya api merupakan gas yang bereaksi dengan oksigen. Bahan yang terbakar dari suatu benda pada dasarnya dalam bentuk gas. Gas ini secara terus-menerus terbentuk karena panas dan reaksi berantai selama kebakaran berlangsung. Kayu misalnya tidak mungkin langsung terbakar, tetapi terlebih dahulu membentuk partikel-partikel gas yang kemudian bereaksi dengan oksigen dan dapat menyala. Yang kedua, nyala api dan smoke. Selanjutnya, gas yang terbentuk ini akan menimbulkan nyala atau flame yang kita lihat sebagai api. Nyala ini berwarna biru atau kemerahan, tergantung sempurna atau tidaknya proses reaksi antara gas dan oksigen. Dari nyala ini akan dihasilkan smoke, yaitu berupa hasil sisa pembakaran. Semakin sempurna pembakaran, semakin sedikit asap yang terbentuk. Yang ketiga, energi panas. Energi panas dihasilkan oleh reaksi pembakaran. Energi ini biasanya bervariasi mulai dari 100 derajat Celcius sampai ribuan derajat, tergantung intensitas kebakaran. Jumlah bahan yang terbakar dari sifat kimianya. Prinsip-prinsip terjadinya api. 1. Bahan bakar terdiri dari 3 jenis, padat, cair, dan gas. Yang kedua, oksigen diperlukan untuk proses pembakaran. Yang kedua, lebih kurang 21% di udara. Ketiga, minimal pembakaran 15% untuk dibutuhkan pembakaran. Yang ketiga, sumber panas secara umum disebut sumber nyala. Yang kedua, benda atau keadaan atau kejadian yang menghasilkan panas. Yang ketiga, sumber nyala, sumber panas pada temperatur tertentu akan menimbulkan api. Sifat-sifat api ada 4: flash point, fire point, ignition temperatur. Yang keempat, ledakan atau eksplosif. Yang pertama, flash point adalah suatu temperatur terendah ketika suatu bahan bakar telah menguap dan bila diberi sumber nyala maka akan terbakar sebentar lalu padam kembali. Yang kedua, fire point, suatu temperatur terendah ketika suatu bahan bakar telah menguap dengan jumlah yang memadai dan bila diberi sumber nyala maka akan terbakar terus sampai bahan bakar habis. Yang ketiga, ignition temperatur, suatu temperatur terendah ketika suatu bahan bakar telah menguap dengan jumlah yang memadai tanpa diberi sumber
maka bahan bakar tersebut akan terbakar dengan sendirinya. Dan keempat, ledakan atau eksplosif merupakan sebuah proses energi atau kejadian yang menimbulkan atau menghasilkan tenaga. Salah satunya terjadi pada peristiwa kebakaran. Metode pemadaman. Yang pertama, kebakaran atau api kelas A. Kebakaran yang melibatkan bahan bakar yang mudah terbakar seperti kayu, kain, kertas, karet, dan berbagai jenis plastik. Metode pemadamannya dibandingkan dengan air untuk menurunkan suhu panasnya. Yang kedua, pembakaran api kelas B. Pembakaran yang melibatkan cairan dan gas yang mudah menyala seperti bensin, minyak, cat, listrik, dan alkohol. Metode pemadaman adalah penghilangan oksigen dengan cara menutupi atau menutupi penyingkiran bahan bakar dan penurunan temperatur jika mungkin dengan menggunakan foam. Pembakaran api kelas C. Pembakaran yang melibatkan peralatan listrik seperti peralatan rumah tangga, komputer, transformator, dan jaringan kabel listrik. Metode pemadamannya dengan menggunakan bahan pemadam non-konduksi seperti balon dan dry chemical powder atau bahan kimia kering. Pembakaran api kelas B. Pembakaran yang melibatkan logam-logam yang mudah terbakar seperti aluminium, magnesium, titanium, dan lain-lain. Metode pemadaman dengan bahan pemadam khusus dari tiap jenis logam. Bahan pemadam ini digunakan untuk menutupi bahan yang terbakar dan menyelimuti api seperti BCP dan metal X powder. Kesimpulan, api adalah akibat dari reaksi kimia yang disertai timbulnya panas atau kalor, cahaya atau nyala, asap dan gas dari bahan yang terbakar. Proses tersebut biasanya dinamakan reaksi pembakaran. Reaksi pembakaran terbentuk dengan bantuan oksigen dan benda yang terbakar atau combustible. Contoh combustible yaitu kayu, kain, kertas, minyak bakar, gas-gas, dan metal.